semuanya, selamat datang di podcast Suara Samudra. Tempat di mana kita membahas materi terdalam dari lautan. Laut menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Tapi, tahukah kalian, sebagian besar laut masih belum sepenuhnya dijelajahi manusia. Artinya, ada kemungkinan masih banyak hal yang belum kita ketahui. Dari hiu purba, megalodon, yang katanya masih hidup sampai monster legendaris seperti kraken. Semuanya jadi bahan perdebatan apakah itu hanya mitos atau sesuatu yang memang disembunyikan. Hari ini kita akan membahas semuanya bersama dua narasumber yang luar biasa. Halo Tristan. Halo semuanya. Pertama-tama saya ingin berterima kasih ke Mas Gavin ya. Sudah memberikan kami berdua kesempatan untuk mengisi podcast hari ini. Dan juga halo Karina. Halo semuanya. Kita mulai dari hiu megalodon. Hiu raksasa yang panjangnya bisa mencapai 18 meter, bahkan lebih besar dari bus. Teori konspirasi bilang megalodon tidak punah. Mereka hanya berpindah ke laut dalam. Benar, banyak orang-orang yang percaya kalau hiu megalodon itu belum benar-benar punah. Banyak yang bilang mereka tinggal di palung laut terdalam, tempat yang belum sama sekali dijangkau oleh manusia. Ada juga cerita dari nelayan yang bilang kalau mereka melihat bayangan besar di bagian bawah kapal mereka. Bahkan beberapa kapal dilaporkan mengalami kerusakan secara misterius di bagian bawah. Itu seram sih. Tristan, apa itu mungkin? Secara ilmiah, megalodon kemungkinan besar punah sekitar 3,6 juta tahun yang lalu. Soalnya makhluk sebesar itu butuh makanan dalam jumlah besar. Kalau masih hidup, pasti ada tanda-tandanya, seperti populasi mangsa yang menurun drastis atau bangkai dengan luka khas. Tapi ada satu hal yang bikin orang tetap percaya kalau laut dalam itu tempatnya gelap, dingin, dan sulit dijelajahi. Bahkan teknologi modern pun belum tentu bisa menjangkau semuanya. Jadi misterinya tetap terbuka ya? Secara teori, kita memang belum menemukan bukti, tapi laut memang masih menyimpan banyak hal yang belum diketahui oleh manusia. Sekarang kita bahas kraken, monster laut yang konon bisa menghancurkan kapal. Legenda kraken itu udah ada sejak ratusan tahun lalu. Para pelaut nyeritain kalau mereka ngelihat tentakel raksasa yang muncul dari dasar laut dan narik kapal mereka ke bawah. Apakah itu cuma cerita? Menariknya, cumi-cumi raksasa itu nyata. Mereka hidup di laut dalam dan jarang kelihatan sama manusia. Jadi waktu pertama kali ditemuin ukurannya benar-benar gede, dan itu ngebuktiin kalau laut masih nyimpen makhluk luar biasa. Coba sekarang kalian bayangin deh, makhluk sebesar itu hidup di tempat yang gelap total tanpa cahaya, tanpa manusia. Itu seperti dunia lain. Ya emang bisa dibilang gitu sih. Laut dalam soalnya adalah salah satu lingkungan paling ekstrim di bumi. Ada juga kasus di mana hewan yang dianggap punah ternyata masih hidup. Iya, contohnya ikan raja laut. Hewan ini dulu dianggap punah jutaan tahun lalu, tapi ternyata ditemukan hidup di laut dalam. Jadi itu nyata. Iya, itu fakta. Penemuan itu ngejutin dunia sains, dan sejak saat itu orang mulai berpikir kalau satu spesies bisa kembali, apakah yang lain juga bisa? Dan di situ juga teori konspirasi mulai berkembang. Sekarang kita masuk ke bagian paling ekstrim dari laut, tempat yang bahkan sinar matahari tidak pernah mencapai. Zona ini disebut sebagai midnight zone atau zona tengah malam. Kedalamannya bisa lebih dari 1000 meter dan bagian di bawahnya masih ada zona yang lebih dalam lagi. Karina, seperti apa kondisi di sana? Di zona itu gelap total, tidak ada cahaya sama sekali, tekanannya juga sangat besar dan suhunya sangat dingin. Manusia tidak bisa bertahan di sana tanpa bantuan alat khusus. Jadi benar-benar seperti dunia lain. Iya, bahkan makhluk hidup di sana terlihat sangat berbeda dari hewan laut yang biasa kita lihat. Beberapa ikan di sana punya gigi besar, mata kecil, dan bisa menghasilkan cahaya sendiri. Itu disebut bioluminesensi. Menghasilkan cahaya sendiri. Iya, mereka menggunakan cahaya itu buat berburu atau komunikasi. Itu terdengar seperti sesuatu dari film fiksi ilmiah. Dan yang lebih misterius, masih banyak bagian dari zona itu yang belum pernah dilihat manusia sama sekali. Jadi masih ada kemungkinan makhluk besar di sana. Kemungkinan menemukan spesies baru selalu ada, karena kita belum menjelajahi semuanya.
Dan itulah yang membuat teori konspirasi terus hidup, karena selama masih ada tempat yang belum dijelajahi, selalu ada kemungkinan. Membayangkan ada sesuatu yang bergerak di kegelapan total tanpa pernah dilihat manusia, itu benar-benar menakutkan. Laut mengingatkan kita bahwa manusia belum mengetahui segalanya. Aku mau tanya satu hal lagi. Apakah manusia pernah mencapai titik terendah laut? Iya, tapi sangat jarang. Cuman beberapa ekspedisi yang berhasil capai titik terdalam laut. Dan di setiap ekspedisi itu menunjukkan satu hal, laut jauh lebih asing dari yang kita bayangkan. Asing, dalam arti Sunyi, gelap, dan sangat-sangat luas. Dan setiap kali kita turun lebih dalam, kita menemukan hal-hal baru. jadi bisa dibilang eksplorasi laut masih baru dimulai. Iya, kita masih di awal. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Chandra, silahkan. Apakah pemerintahan mungkin menyembunyikan keberadaan makhluk laut tertentu? Dalam teori konspirasi, ada yang percaya kalau pemerintah itu nyembunyiin sesuatu buat ngehindarin kepanikan publik. Tapi kalau secara realistis ya, menyembunyikan makhluk sebesar itu akan sangat sulit. Terlalu banyak ilmuwan dan peneliti di seluruh dunia. Winita, pertanyaan kamu? Apakah mungkin masih ada predator terbesar di laut yang belum ditemukan? Spesies baru sangat mungkin ditemukan, tapi predator raksasa seperti di film kemungkinan sangat kecil. Tapi misterinya tetap ada dan itu yang bikin laut makin menarik. Ini menarik. Kenapa sih manusia suka banget sama teori konspirasi hewan laut? Karena cerita seperti itu kayak ngasih kesan sensasi, ada rasa tegang, penasaran, bahkan rasa takut yang menyenangkan. Selain itu, teori konspirasi juga ngasih perasaan seolah kita tahu rahasia besar yang orang lain tidak tahu. Jadi ada faktor psikologis. Ada banget, apalagi kalau dikombinasikan sama kayak video ngeblur, foto samar, atau cerita dari nelayan-nelayan, itu memperkuat imajinasi. Dan juga di sisi lain, sains bergerak pelan dan butuh bukti, sedangkan teori konspirasi bisa langsung menyebar tanpa verifikasi. Jadi, apakah Megalodon masih hidup? Apakah Kraken nyata? Jawabannya, sebagian besar belum terbukti, tapi laut masih penuh misteri, dan mungkin jauh di bawah sana ada sesuatu yang belum kita temukan. Terima kasih Tristan, Karina, Kunita, dan Chandra. Dan untuk kalian yang mendengarkan, tetap penasaran karena misteri terbesar mungkin masih menunggu untuk ditemukan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah! Alhamdulillah.